Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Meraki Kreatif. Channel yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Meraki Kreatif, berkarya dengan cerdas tanpa batas. Ya, di podcast episode 10 kali ini kita akan membahas tema pertemanan. Sebelum itu kita kenalan dulu sama bintang tamu kita kali ini. Siapa namanya? Halo semuanya, kenalin nama gue Dimas Ardiansyah, biasa teman-teman manggil gue Dimas. Ya, Dimas guys. Nah, kali ini kita akan membahas tema pertemanan. Apa sih pertemanan menurut lu? Kalau menurut gue ya tuh ya, pertemanan di usia kita itu harus rawan ya, jadi kita harus berhati-hati. Karena jika kita salah pergaulan dalam pertemanan itu, kita dapat terjerumus ke yang namanya kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja itu menurut lu kayak gimana? Kalau dari gue tuh kenakalan remaja tuh bisa diartikan tuh pemuda-pemuda atau remaja-remaja yang terlalu menikmati masa mudanya tetapi merusak masa depannya. Tanpa dia itu di masa muda itu dia tidak mau planning untuk kedepannya itu supaya lebih baik itu bagaimana. Dia terlalu menikmati sampai lupa masa depannya nantinya. Menurut lu tuh kenakalan remaja tuh kayak gimana aja tuh? Contohnya gitu. Kalau menurut gue ya kenakalan remaja yang sering terjadi ya di lingkungan saya itu ya seperti mungkin masih ada yang namanya tawuran. Terus yang misal lagi tren sekarang tuh ya, yang namanya tuh partai. Tahu partai nggak tuh? Tahu partai. Nah, jadi partai itu pemuda-pemuda atau remaja-remaja banyak sih penyebabnya. Jadi tuh misalnya dia kayak ada kecot lah istilahnya, kecot misalnya kayak main lah biasanya futsal terus kecot begitu, terus dia ngajakin namanya partai. Nah, partai itu yang saya tahu tuh jadi tuh kayak dari ada dua grup itu, nanti di antara dua grup itu mereka berantem begitulah tapi tangan kosong. Yang nggak beda jauh sama tawuran sih, cuma beda kalau tawuran kan pakai sajam tuh ya. Ini pakai partai, tetap aja yang namanya partai atau tawuran itu kan sama-sama merugikan untuk masa depan gitu ya. Nanti misalnya ketahuan sekolahnya di mana atau gimana kan memalu-malukan nama sekolah. Bisa juga akibatnya diskors, bener ya? Karena itu kan merugikan diri kita sendiri ya. Ya. Apa lu pernah gitu ngalamin yang namanya apa partai gitu atau tawuran? Atau tawuran? Pernah sih nih kayaknya nih. Enggak pernah, jujur sih enggak pernah ini namanya partai. Baik-baik ya. Partai ataupun tawuran ya, walaupun kayak gini ya. Tapi enggak pernah partai atau tawuran. Cuman saya tahu itu ya dengerin teman-teman saya aja gitu ya. Cuman saya enggak pernah ikutan gitu. Kan dalam pertemanan itu kita bisa ambil yang namanya sisi positif dan negatifnya ya. Misalnya dia pengaruh buruk yang usah kita ambil sisi positifnya aja. Iya, benar-benar. Apa ada gitu circle pertemanan lu yang berdampak buruk gitu menurut lu? Pasti ada gitu ya. Cuman yang namanya udah temen terus dia awalnya hubungan dengan saya itu baik, terus lama kelamaan karena dia kena yang namanya kenakalan remaja atau akibat apa ya namanya temen, saya nggak mungkin ninggalin dong. Maksudnya saya nggak mau mengikuti dia tapi saya mengarahkan dia untuk ke yang lebih baik, dan selebihnya itu menurut dia haknya dia lah mau ngikutin saya atau lanjut dengan circle-nya dia yang lain gitu. Kalau kenakalan remaja sekarang kan kayak contohnya tuh ada narkoba, balap liar. Nah, contohnya kalau balap liar nih, menurut Dimas gimana sih tanggapannya tentang balap liar itu sendiri buat anak-anak sumuran kita gitu? Kalau menurut saya dari awal tuh banyak lah ya di teman-teman saya yang balap liar banyak gitu ya. Cuman saya kalau balap liar gitu saya kurang minat dan kayak nggak ngikutin gitu loh. Cuman yang saya tahu yang balap liar yang saya tahu ya itu tuh merugiin yang terutama tuh diri sendiri ya. Misalnya amit-amit ada kecelakaan gitu ya, terus kesalahan gimana, atau ada semalam saya baru semalam tuh saya lagi di rumah sakit Tarum, ada anak-anak motor gitu nabrak Gojek gitu ya, nggak tahu nabrak, pokoknya lagi ngebut gitu terus Gojek hindarin gitu jadi kecelakaan. Nah itu tuh kan ngerugiin diri sendiri karena dia jatuh juga ngerugiin orang lain juga. Terus yang pada saat balap liar itu kan yang saya tahu ya ada yang namanya nutup jalan, bener nggak sih? Jalan nutup gitu biar mereka nggak ada hambatan gitu. Pada saat kayak gitu kan mungkin orang itu ada yang urgent, ada yang buru-buru, misalnya saudaranya dia di rumah sakit, terus jalannya tutup gitu kan kita nggak tahu tuh ya. Cuma selebihnya ya pilihan mereka lah, kalau bisa ya dihindarin gitu loh. Kalau mau balapan gitu, kalau bisa jangan balapan liar, mending langsung ke sirkuitnya aja. Itu kalau dari saya sih. Emang banyak lah kenakalan remaja yang sekarang tuh merugikan orang banget. Iya benar. Makanya kita harus pintar-pintar lah milih teman. Ya bener apa kata Dimas tadi. Jaga diri. Kita temenan sama siapa aja ya.
terus kita ambil sisi positifnya, negatifnya mah buang aja. Nah, kalau menurut lo nih, gimana sih kalau kita menghadapi teman-teman yang buruk gitu? Contohnya buruknya di sisi apa tuh? Di kayak pergaulannya kayak seperti dia, contoh ya, misalkan dia ngedrugs, mabok dan segala macamnya. Oh iya. Kalau seperti itu ya, kalau misalnya dia ngedrugs atau minum-minum gitu, kalau dia pengen ngedrugs gitu kan otomatis kan pasti kan dalam pantauan polisi, bener nggak? Iya, bener. Polisi pasti gitu. Misalnya kita lagi main begini, gue cabut dulu ya, mau balapan nih sama ada lawan gitu ya. Kalau udah kayak begitu, misal dia minta temenin gue begini, udah kita di situ tolak aja, atau alasan kan pasti kan balapan gitu malam ya. Udah disuruh pulang nih sama orang tua gitu, telepon nih. Kita alasan seperti itu aja, itu kita cari aman aja. Karena bisa jadi kita itu temen kita yang lolos pada saat kita nonton, kitanya yang malah ketangkap polisi gitu. Yeah. Kita jadi ditahan, kita disuruh kasih tahu identitasnya, rumahnya dia di mana gitu loh sama polisi itu. Jadi ya kita milih nggak mau ribet aja lah gitu ya, hidup dibawa gampang aja. Kalau bisa dihindarin nggak usah diikutin gitu loh, karena kan nggak baik juga. Berarti pernah dong kalau diajak kayak nakal-nakal gitu, kayak yo sini yo mabok gitu sama gue, atau ayo ikut tawuran yuk bantuin gue gini. Kalau gitu sih pernah ya. Kalau misalnya nggak baik, menurut kita nggak baik ya dihindarin aja, kita tawuran kayak balapan kayak gitu, dihindarin aja ya. Terus menurut lu nih, kan kalau di masa remaja gini nih banyak lah teman-teman kita yang merokok gitu ya. Tanggapan lu tentang mereka yang merokok itu gimana? Tanggapan saya tentang teman-teman saya yang merokok ya, menurut saya itu pilihan dia ya, mau merokok atau gimana selagi dia nggak ngerugiin kita. Dan dia merokok itu kan pasti kan ada hal apa ya yang ngebuat dia merokok ya. Iya benar. Ya mungkin pengen ikut tren atau keren gitu karena teman-teman yang lain pada merokok. Ya, bener banget itu itu bener. Ketenangan ya, kebanyakan mungkin karena biar keren aja gitu Yeah. mereka merokok gitu ya, tahu nggak ya. Cuman ada beberapa teman saya merokok itu saya tanya latar belakangnya kenapa gitu ya, karena bagi dia itu dia merokok itu karena biar bisa mikir terus bisa tenang gitu ya. Terus juga habis makan ya biasanya dia ngerokok karena memang enak aja, katanya kayak begitu kata teman saya. Terus gimana nih cara kita anak-anak remaja tuh pilih pertemanan gitu biar nggak terjerumus ke jalur yang salah gitu? Kita gimana ya, kita berteman gak usah jauh-jauh lah gitu ya. Kita punya teman misalnya si A ini, si A punya teman di sekolah lainnya gitu ya, kita berteman sama yang deket-deket aja gitu loh. Kita ambil sisi positifnya. Misal kalau bisa sih perbanyak pertemanan ya, karena itu menambah relasi dan juga relasi itu sangat penting ya dalam masa depan kita, juga ngebantu gitu. Tapi misal kita tahu dalam grup atau circle itu nggak benar gitu ya, karena merugikan diri kita sendiri terutama bagi orang lain juga, ya sebisanya kita hindarin aja gitu loh. Kita cari pertemanan lain kan banyak gitu loh yang menghasilkan, maksud kita itu yang apa ya, menguntungkan gitu loh, nggak merugikan diri sendiri gitu. Terus kalau misalnya kita punya teman nih, teman kita tuh udah terjerumus gitu ke jalur yang salah gitu, solusi kita yang bisa kita kasih ke teman tuh gimana menurut lu? Menurut gue gini ya tuh ya, kalau menurut gue tuh misalnya udah terlanjur parah gitu, udah terjerumus banget ya, kalau bagi gue ya kita sebagai teman yang baik, apalagi deket ya, misalnya udah teman deket terus dia terjerumus yang gak benar ya, ya kita pelan-pelan ayolah kita arahin gitu ya, kita ajak main yang benar gitu ya. Tapi memang bener-bener udah nggak bisa gitu loh, kita sebagai teman ya udah kita udah ngebantu gitu, udah mengajak dia ke jalan yang benar lagi, terus udah ngajak dia temenan sama kita lagi, jauhin pertemanan yang nggak benar gitu ya. Tapi kalau pilihan dia udah yang nggak benar ya udah kita cukup bisa bantu doa aja gitu. Sholat kita doain, ya gimana lagi gitu. Iya sih. Terus kira-kira lingkup pertemanan lu itu sekarang ini gimana? Yang dalam keadaan baik atau sedang-sedang aja atau yang buruk gitu? Kalau alhamdulillah sih, kalau bagi diri gue ya pertemanan gue alhamdulillah gue banyak belajar dari teman-teman gue, terus juga banyak manfaat yang gue dapat dari teman-teman gue gitu loh. Terus juga kita saling saling berbagi cerita, terus kita lagi ada apa kita cerita ke teman kita, jadi teman kita memberi solusi, sebaiknya seperti itu ya. Terus ya emang seharusnya gak sih kita cari teman tuh yang baik-baik gitu kan? Iya. Kalau yang buruk-buruk menurut lu pantas gak sih ditemenin? Kalau yang wajib itu wajibnya kita temenan sama baik gitu loh. Karena apa ya? Karena udah baik gitu, kita wajib temani. Terus kalau yang buruk-buruk itu gimana ya? Ya kita hindarin lah kalau bisa ya. Kalau misalnya ada teman kita yang terjerumus itu yang tadi udah saya bilang, ya kita ajak lah pelan-pelan, ayolah kita
kembali lagi ke yang dulu lagi gitu ya, yang baik-baik lagi. Tapi kalau misalnya ada pilihan dia udah nggak mau ikut kita lagi karena dia udah nyaman dengan circle mereka yang bisa dibilang kurang baik ya, ya udah kita ini aja. Minum dulu dong, minum dong. Oh, iya. Minum. Cheers dulu, cheers. Yo. Ya mungkin kalau dari Dimas ini udah cukup jelas, padat, udah mudah dimengerti lah ya. Nah, jadi kita cari temen tuh yang baik-baik aja. Tapi di sini bukan berarti yang buruk kita musuhin, Iya, enggak. benar. Karena setiap manusia punya sisi positif salah, lah, ya punya kesalahan juga. Iya, benar-benar. Nggak ada manusia yang sempurna kok. Nah, mungkin udah cukup jelas ya. Ada motivasi atau saran buat teman-teman nih yang kira-kira udah terjerumus atau circle-nya kurang baik gitu. Oh iya. Kalau dari gue sih ya, kalau buat teman-teman semua di usia kita ya remaja, kita harus pinter-pinter jaga diri lah dari dari yang hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Kalau bisa dihindari gitu loh. Kita pikirkan masa depan kita juga gitu. Kita berteman emang sih sama siapa aja, kita perbanyak relasi karena relasi itu sangat penting. Tapi kita harus pintar-pintar menjaga diri, dan bila ada teman kita yang sekiranya dulu pernah dekat dan dia terjerumus ke hal yang tidak baik, kalau bisa kita tuntun lagi ke jalan yang benar gitu. Pelan-pelan kita tuntun. Kalau memang sudah tidak bisa, pilihan dia udah nyaman dengan circle mereka yang baru gitu loh, ya udah kita bantu doa aja gitu. Ya itu aja dari gue sih. Tuh. Udah dimengerti banget kan? Ya udahlah. Berarti ya cukup sampai di sini aja ya podcast kita kali ini. Semoga kalian semua mengerti, terus bisa kalian pakai gitu di circle kalian nih, saran-saran dari Mas Dimas ini. Jadi. Ya. Cukup sekian dari saya. Kasih. Iya. Dadah.